Doa selesai. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Absen. Yang nggak masuk hari ini siapa? Sekarang mau kita cari. Kenapa? Terus siapa lagi? Sudah ya. Ya kalau gitu Ibu coba untuk menayangkan video, nanti kalian tonton sampai selesai, baru kita nanti akan praktek tentang sistem peredaran darah yang belum kalian ketahui. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, teman-teman akan mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa saja sih penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Iya betul, di antaranya itu. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran manusia. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dan jantung, misalnya lemah. Kemudian yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak-keras di bagian dalam titik pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Penyebab selanjutnya yaitu kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, obesitas, dan lain sebagainya. Penyebab yang ketujuh, faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Yang kesembilan, kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Dan yang ke-10, agglutinin atau antiRH darah ibu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH positif. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Nah, teman, gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Oke teman-teman, di pembahasan selanjutnya, teman-teman akan mengetahui jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Berikut diantaranya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu ada faktor non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan ada penyakit jantung koroner, cirrhosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah manusia faktor keturunan ada penyakit hemofilia dan thalassemia. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai penyakit gangguan pada organ peredaran darah manusia yang tadi telah disebutkan. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama adalah anemia. Nah teman-teman, anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah teman-teman, rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita yang menderita penyakit anemia ini yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Oke teman-teman, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang kedua
Oke teman-teman, selanjutnya gangguan yang kelima yaitu ada kanker darah atau leukemia. Nah teman-teman, penyakit ini diakibatkan karena Mengapa jumlah sel darah merah pada orang yang tinggal di dataran tinggi atau sekitar pegunungan itu lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah atau sekitar pantai? Ada yang tahu jawabannya? Gak ada. Jadi kenapa orang yang tinggal di daerah dataran tinggi atau yang disebut pegunungan itu lebih banyak kadar sel darah merahnya daripada orang yang tinggal di sekitaran pantai? Itu karena pada dataran tinggi kadar oksigennya itu rendah. Hal ini akan memicu tubuh untuk memproduksi sel darah merah yang lebih banyak. Sebaliknya, kalau orang yang tinggal di sekitaran pantai, ia tidak memerlukan atau tidak memproduksi sel darah merah lebih banyak karena kadar oksigennya sudah memenuhi. Itu ya, paham ya? Pokoknya yang di dataran tinggi itu memerlukan sel darah merah karena kadar oksigennya rendah. Terus kalau orang yang di dataran rendah sekitar pantai atau kayak gini itu kadar oksigennya banyak karena itu sel darah merahnya itu tidak memerlukan yang banyak. Terus dijelaskan juga kan gangguan dan penyakitnya itu ada jantung koroner, anemia, hipertensi, terus ada hipertensi, leukemia, sama anemia. Terus yang keturunan itu ada hemofilia sama thalassemia. Sekarang ibu mempraktekkan menghitung denyut nadi. Sekarang coba keluarkan satu lembar kertas atau buku tulis sama alat tulisnya. Aku mau kerja aku sih sampai sama kerja aku mau disebolin aku tak bertemu di itu nanti itu berapa kayak apa sih ini jarang apa iya ya itu itu survei tapi karena grup itu grup setelah gantian Nah, untuk aktivitas yang pertama kita melakukan duduk dengan tenang selama 1 menit. Ibu itu menggunakan stopwatch, nanti ibu bilang stop. Terus kita hitung denyut nadinya menggunakan tangan. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Duduk dengan tenang, nggak usah bergerak. Gak usah dihitung dulu, nanti dihitungnya. Bentar, mau bersama. Sudah. Sekarang siapkan tangan kalian, pergelangan tangan kalian terserah mau sebelah kanan atau sebelah kiri. Siapkan seperti contoh di layar. 2 jari tengah sama jari telunjuk siapkan di pergelangan tangan kalian. Cari mana yang ada kayak nyut gitu. Sampai dapat ya. Nah ya, ibu hitung selama 1 menit, kalian hitung berapa denyut nadi kalian. Pastikan benar ya, karena itu bakal mempengaruhi nilai kata-katanya. 1, 2, 3. Dihitung dengan benar-benar.
Silakan dihitung kembali, dicari dulu, tangannya disiapkan dulu. Kita mulai 2 menit. 1, 2, 3. Misalkan di 2 menit jumlahnya 35. Kalian tulis di tabelnya. Bareng-bareng rata-ratanya. Kalau misalkan di punya kalian waktu duduk santai selama 1 menit kalian mendapatkan 35, kemudian yang 2 menit kalian mendapatkan 25, kalian jumlah dulu 35 tambah 25. Kan di sini rumusnya rata-rata jumlah denyut nadi. Untuk ini 1 untuk yang duduk santai. Terus kalian bagi 2. Untuk denyut nadi yang pertama kita menggunakan duduk santai selama 1 menit menggunakan 35. Ditambah denyut nadi selama 2 menit waktu duduk santai itu jumlahnya 25. Terus dibagi 2. 60 dibagi 2. Jumlahnya ada 30. Ini dimisalkan jumlahnya kayak gini. Coba hitung sekarang di buku tulis kalian. Hitung rata-rata denyut nadi. Kalau sudah coba tulis di tabelnya jumlahnya. Nggak ada? Jadi, kalau misalkan digunakan itu setiap semakin lama itu bakalan semakin sedikit jumlah denyut nadinya. Iya apa enggak? Benar apa enggak? Ada yang salah hitungnya tadi? Karena semakin kalian lama, semakin duduk santai, aktivitas itu denyut nadi akan semakin berkurang. Terus sama kayak waktu berlari kecil. Awalnya kalian berlari kecil, terus kemudian beraktivitas banyak, kan membutuhkan tenaga. Itu denyut nadi kalian akan semakin cepat. Gerakan denyut nadi kalian semakin cepat. Dan selama 1 menit itu kalian akan memperoleh denyut nadi yang banyak. Kemudian selama 2 menit berarti aktivitas kalian berkurang kan? Aktivitas kalian berkurang, kemudian jumlah denyut nadi kalian juga berkurang karena semakin santai. Denyut nadi kalian akan tidak secepat waktu pertama kali setelah berlari.
jumlah denyut nadi kalian itu berkurang, semakin sedikit, semakin lambat. Paham? Ada yang salah ini hitungannya? Ada itu pasti karena tidak sesuai hitungannya. Terus lanjut ya. Sama seperti waktu praktek tadi, yang pertama kalian tulis di buku tulis nama, kelas, dan nomor absen. Terus alat yang diperlukan itu alat tulis tadi, kemudian kedua stopwatch, bisa menggunakan stopwatch dari handphone, hitungan waktu dari handphone yang pernah tahu kan di jam itu kan, hitungan waktu di HP. Atau kalau yang punya stopwatch ya boleh, nggak apa-apa pakai stopwatch. Terus yang kalian lakukan yang pertama kayak tadi, duduk dengan tenang selama 1 menit. Paham ya? Terus lanjut, temukan denyut nadimu pada pergelangan tangan, gunakan jari telunjuk dan jari tengahmu. Ulangi langkah 1 sampai 3, tetapi kegiatan tersebut dilakukan dengan duduk tenang selama waktu 2 menit. Sama kayak tadi ya, dihitung selama 2 menit. Terus yang kedua, melakukan lari kecil selama 1 menit. Setelah itu duduklah dengan tenang. Kemudian temukan denyut nadi pada pergelangan tangan seperti gambar yang dicontohkan tadi, kayak gini ya tadi. Terus hitung denyut nadimu selama 1 menit. Kemudian catatlah hasilnya pada tabel yang disediakan. Kemudian ulangi 1 sampai 3 dengan dalam waktu 2 menit.